Selamat pagi adik-adik semuanya di rumah. Shalom adik-adik, Ya. selamat pagi. Tetap semangat ya hari ini untuk kita bersama-sama kembali untuk sekolah minggu. Meskipun saat ini masih di rumah saja ya, tapi semoga keadaan semakin membaik sehingga kita boleh kembali berkumpul, beribadah sekolah minggu di gereja ya. Itu doa kita ya adik-adik ya. Oke, yuk kita mau bersama-sama menaikkan syukur kita atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kita melalui pujian saat ini. Bapa-Ku datang padamu. Setiap hari, setiap waktu kita mau bersyukur kepada Tuhan dan memuji-muji Dia atas segala kebaikannya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu menaikkan ucapan syukur. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap hari kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Mama Papa yang mengasihi kami. Terima kasih untuk teman-teman yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau senantiasa memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita patut bersyukur ya Kak Yohana ya, karena Tuhan Yesus memiliki kasih yang sangat besar. Tidak ada yang bisa melebihi Kasihnya Tuhan iya, Yesus, Kak cinta Retno. kasih Tuhan kita ya. Setinggi-tingginya langit tidak bisa melebihi kasih Tuhan, dan sedalam lautan pun tidak dapat melebihi cintanya Tuhan untuk kita.
kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Halo adik-adik, udah siap kan untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Nah, kalau sudah siap, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah berterima kasih pada Tuhan. Nah, pagi hari ini, siapa yang tadi pagi sudah berdoa bangun tidur untuk berterima kasih pada Tuhan, karena kita masih menikmati hari ini ya adik-adik, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Nah, yang sudah siap dengar cerita firman-Nya, sudah siapkan Alkitabnya ya. Hari ini kita mau belajar dari kitab Perjanjian Lama. Tapi sebelumnya, kakak pimpin dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan untuk kami semua. Dan saat ini kami sudah siap untuk mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari, yang akan kami dengar bersama. Tuhan Yesus, pimpin kami, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Keluaran ya adik-adik. Kitab Keluaran itu berarti kitab Perjanjian Lama. Itu setelah Kejadian. Kita akan membacanya dari Keluaran pasal 1. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita tentang Yusuf? Nah, pastinya masih ingat ya cerita tentang Yusuf yang dibuang sama saudara-saudaranya sampai akhirnya Yusuf tiba di Mesir menjadi tangan kanan Raja Firaun. Nah, setelah berjalan sekian puluh tahun adik-adik, sekian lama, Yusuf itu sudah meninggal ya adik-adik. Lalu orang Israel itu masih menetap di tanah Mesir. Jadi keturunannya Bapak Yakub yang 12 orang itu beserta dengan seluruh keturunannya orang-orang Israel, mereka itu berada di tanah Mesir. Nah, tahu enggak adik-adik, setelah Yusuf meninggal, setelah orang-orang seangkatan Yusuf meninggal, ada seorang raja yang menggantikan Firaun. Jadi rajanya ini tidak mengenal Yusuf adik-adik ya, karena mereka ini lahirnya setelah Yusuf tidak ada, jadi Yusuf sudah meninggal, sudah semua orang sudah lupa dengan sejarah itu. Akhirnya rajanya ini berarti tidak mengenal bahwa Yusuf itu dulu orang yang berjasa bagi orang Mesir. Nah, akhirnya orang-orang Israel itu di tanah Mesir berkembang biak adik-adik. Mereka punya anak cucu banyak sekali. Sehingga, tahu enggak adik-adik, orang Mesir sama orang Israel itu jumlahnya jauh lebih banyak orang
Israel. Nah, orang Mesir itu takut ya adik-adik. Nah, kita baca dulu ya di Keluaran pasal 1, kita baca dari ayat yang ke-8. Ya, kakak baca ya adik-adik menyimak di rumah. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi Yusuf ini adalah dulu yang menjadi tangan kanan Raja Firaun ya adik-adik. Nah, yang membawa orang Mesir itu terlepas dari bencana ya adik-adik. Nah, berkatalah raja itu kepada rakyatnya. Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Ayat yang ke-11, sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkannya atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut pada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu menggunakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Jadi kan orang Israel itu semakin banyak, orang Mesir itu takut ya adik-adik kalau orang Israel nanti menguasai negaranya. Jadi orang Israel itu ditindas, mereka disuruh bekerja keras, disuruh bekerja rodi siang dan malam, mereka harus bekerja sangat luar biasa. Tetapi yang dikatakan di sini bahwa semakin orang Israel itu ditindas oleh orang Mesir, semakin mereka bertambah banyak adik-adik. Nah, mereka itu justru semakin itu intinya pemeliharaan Tuhan ya adik-adik. Jadi mereka semakin dibuat menderita, justru mereka semakin bertambah banyak dan beranak cucu, bahkan mereka tetap bisa hidup ya adik-adik. Nah, di ayat yang ke-15 sampai raja itu memerintahkan, nah, jadi kalau orang Israel itu yang ibu-ibu mau melahirkan itu pasti membutuhkan tenaga medis yaitu kalau yang zaman dulu ditolong oleh bidan. Nah, bidannya itu diperintahkan oleh Raja Mesir supaya nanti kalau ada orang Israel yang melahirkan, seorang perempuan orang Yahudi yang melahirkan, kalau anaknya laki-laki harus dibunuh. Wih, adik-adik serem sekali ya, Raja Mesir itu begitu kejam. Dia lupa bahwa dulu orang Israel yang telah membantu orang Mesir itu ya adik-adik, yaitu Yusuf. Tapi mereka itu karena saking takutnya, jadi bagaimanapun caranya supaya orang Israel itu bisa mati atau bisa menderita, supaya mereka tidak bertambah banyak. Tetapi bidan-bidan yang disuruh raja untuk membunuh anak-anak Israel yang baru lahir itu ternyata bidan yang takut akan Tuhan ya adik-adik. Bidan-bidan itu akhirnya tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun, oleh Raja Mesir ini. Jadi mereka tidak membunuh bayi-bayi yang dilahirkan oleh orang Yahudi itu. Bahkan mereka berbohong sama Raja Mesir, katanya orang Yahudi itu pintar. Jadi sebelum bidannya datang, ibu-ibu orang Yahudi ini sudah melahirkan sendiri, kata mereka seperti itu. Jadi bidan ini adalah orang yang takut sama Tuhan. Jadi semua orang-orang Israel itu ditindas, semua anak yang lahir kalau ketahuan laki-laki diperintahkan harus dibunuh. Tapi kalau yang lahir perempuan dibiarkan hidup. Nah, sampai akhirnya di pasal yang kedua, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya.
Jadi setelah anak ini lahir, karena dia itu berjenis kelamin laki-laki, jadi dia disembunyikan adik-adik, biar tidak ketahuan orang Mesir, biar tidak ketahuan Raja Mesir. Kalau ketahuan Raja Mesir, pasti dibunuh ya adik-adik. Wah, kejam sekali ya. Nah, tapi seperti itulah adik-adik. Jadi supaya orang Israel itu tidak bertambah banyak, bagaimanapun caranya mereka harus dibunuh. Lalu ayat yang ketiga dari pasal yang kedua, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Jadi bayi itu setelah usianya 3 bulan dibuatkan keranjang adik-adik. Nah, dibuatkan keranjang, bayi itu ditaruh di dalam keranjang, lalu ditaruhnya di tepi sungai Nil. Di tepi sungai Nil adik-adik, ditaruh di air gitulah. Jadi kalau ditaruh di dalam keranjang, bayinya di dalam situ, lalu dihanyutkan, ditaruh di air. Nah, ternyata bayi laki-laki ini memiliki seorang kakak perempuan. Nah, karena ibunya itu sangat sayang sama bayi ini, supaya bayi ini bisa selamat, supaya tidak dibunuh oleh Raja Mesir, akhirnya bayi itu ditaruh di sungai Nil. Kakaknya ini melihatnya dari jauh. Jangan-jangan adiknya nanti siapa yang ngambil, jadi diambil dari jauh. Kakaknya itu ngindik ya adik-adik, ngikutin dari jauh supaya tidak ketahuan. Nah, tiba-tiba ya adik-adik, ada seorang anaknya Raja Mesir, putri Firaun. Nah, kalau zaman dahulu orang itu mandi nggak seperti sekarang ya, ada kamar mandi. Kalau dulu orang mandinya di sungai. Jadi putri Firaun ini pergi ke sungai untuk mandi. Putri Firaun ini bersama dengan dayang-dayangnya. Begitu tiba di sungai, putri Firaun itu kaget adik-adik. "Hah, ada bayi," katanya gitu. Dia melihat ada keranjang tuh, begitu dilihatnya, dia menyuruh dayang-dayangnya suruh mengambil bayinya itu, mengambil keranjangnya itu. Ternyata di dalam keranjang itu ada bayi. Nah, putri Firaun itu terkejut. "Wih, bayinya sangat cantik," katanya. Padahal dia cowok ya, berarti bagus, tampan. Nah, terus sama dayang-dayangnya itu suruh diambil. Lalu putri Firaun berpikir bahwa ini pasti anak seorang Yahudi. Apa yang terjadi ya adik-adik dengan bayi itu? Ternyata putri Firaun ini memiliki belas kasihan, dia memelihara bayi itu. Dia membawa pulang bayi itu, diangkatnya menjadi anaknya. Lalu bayi itu dikasih nama siapa? Adik-adik ada yang tahu enggak ceritanya? Iya, bayi itu dikasih nama Musa. Musa itu yang artinya karena aku telah menariknya dari air. Lah, kakaknya Musa ini yang perempuan melihat bahwa putri Firaun itu membawa adiknya. Lalu kakaknya ini menawarkan seorang inang penyusu. Karena bayi itu kan pasti butuh ASI, dia butuh makan, butuh minum. Jadi kakaknya ini membawa ibunya Musa, sehingga ibunya Musa sendirilah yang mengasuh Musa itu, walaupun dia hidupnya di kerajaan atau dipelihara oleh putri Firaun. Jadi demikian ya adik-adik, bahwa Tuhan itu kalau sudah berjanji memelihara umatnya, sepertinya mustahil ya adik-adik. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak kekejaman yang dilakukan oleh orang Mesir terhadap orang Israel, tapi Tuhan tetap memelihara umatnya. Tuhan tuh kalau sudah berjanji pasti menepatinya. Kalau Tuhan sudah berkata pasti tidak ada yang tidak mungkin ya adik-adik. Kalau manusia pasti bisa ingkar janji, tapi kalau Tuhan tidak. Jadi demikian ya adik-adik, bahwa Musa itu dipelihara oleh putri Firaun, dia dibesarkan oleh putri Firaun, diangkat menjadi anaknya. Nah, akhirnya apa yang diperintahkan oleh Raja Mesir itu, Musa diselamatkan oleh Tuhan melalui putri Firaun sendiri. Ayat hafalan. Nah, kita mau menghafal ayat ya adik-adik, kita mau menghafal ayat di kitab Bilangan. Bilangan itu setelah Keluaran, nanti ada Imamat, terus Bilangan. Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Ya, kita baca bersama-sama ya. Bilangan 23 ayat yang ke-19.
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Itulah firman Tuhan hari ini adik-adik, bahwa Allah itu selalu menepati janjinya kepada kita, janjinya kepada umatnya. Itu berlaku dari zaman Musa sampai hari ini, bahkan dari zaman dahulu kala ya adik-adik. Sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu selalu menepati janjinya kepada kita. Dan itu juga untuk adik-adik sekarang, kita bisa tetap percaya kepada Tuhan, kita bisa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Yang penting kita taat pada Tuhan. Ya, kita baca lagi di ayat hafalan kita dari Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, itu ayat hafalan kita untuk hari ini ya. Adik-adik bisa menghafalkannya di rumah dan belajar sejarah dari kitab Perjanjian Lama. Ya, ibadah sekolah minggu kita selesai. Mari kita berdoa ya. Tirukan kakak, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan selalu menepati janjinya pada setiap kita anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah kiranya kami belajar untuk tetap taat pada Tuhan, tetap setia pada Tuhan, setia di dalam berdoa, setia di dalam beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih pada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.